Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Nurul Hikmah dengan NIM 111 dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 2025B Fakultas PSDKU Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyuntingan artikel jurnal. Sebelum masuk ke pembahasan, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu penyuntingan? Nah, biar teman-teman tahu apa itu proses penyuntingan artikel dan bagaimana sih apa saja yang harus disunting, simak saja video kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Effendi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai penyuntingan artikel jurnal, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyuntingan. Penyuntingan merupakan proses memperbaiki tulisan hingga layak terbit. Nah, tujuan dari penyuntingan ini adalah penyuntingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan, seperti konsistensi, gaya, format, lalu kebenaran. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan penyuntingan artikel jurnal. Di sini saya akan memilih 2 artikel jurnal mahasiswa dan melakukan penyuntingan isi dan penyuntingan bahasa. Apa bedanya penyuntingan isi dan penyuntingan bahasa? Perbedaan dari penyuntingan isi dan penyuntingan bahasa adalah jika penyuntingan isi itu fokusnya hanya pada kualitas materi, logika, struktur, dan kebenaran substansi yang bertujuan memastikan isi artikel ilmiah berkualitas, valid, dan ilmiah. Sedangkan penyuntingan bahasa itu fokusnya pada tata bahasa, gaya bahasa akademis, dan kerapian penulisan. Tujuannya membuat tulisan rapi secara kebahasaan dan mudah dipahami. Sebelum masuk pada pembahasan penyuntingan artikel, di sini saya akan menjelaskan dulu artikel pertama yang saya ambil, yaitu judulnya Efektivitas Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Komunikasi Antarbudaya Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Harimutara Indonesia, dengan penulis Evi Enitarina Pitupulu, Rachel Mia Lorenzo Pembantorwan, dari Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial Volume 5 nomor 2 tahun 2023 halaman 252 sampai 262. Bagian penyuntingan pertama terletak pada judul, di mana terdapat perbaikan ejaan yang harus diganti seperti program menjadi program, mutara menjadi mutiara, serta penggunaan huruf kapital seperti kata dan, dalam, pada. Supaya strukturnya lebih tepat, judul tersebut ditambahkan kata pada. Selanjutnya pada bagian kedua, penyuntingan terletak pada pendahuluan, di mana kalimat awalnya yaitu kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya, kita ganti menjadi manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dengan alasan menghindari gaya bahasa lisan pada kata kalimat kita tahu. Selanjutnya penyuntingan bagian ketiga terletak pada pendahuluan. Kalimat awalnya yaitu komunikasi ini terjadi tidak dilakukan oleh seorang saja, diperbaiki menjadi komunikasi tidak terjadi secara individual melainkan melalui interaksi antar manusia, supaya struktur kalimatnya itu lebih efektif dan memperjelas makna. Berikutnya penyuntingan bagian keempat terletak pada landasan teori komunikasi. Pengertian komunikasi tidaklah sekedar pertukaran pesan. Diperbaiki menjadi komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran pesan, tetapi juga sebagai proses pemberian makna, dengan alasan supaya penajaman konsep penyesuaian dengan konteks teori komunikasi. Penyuntingan bagian kelima ini terletak pada komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi paling mudah. Ini kita sunting, kata paling mudahnya kita hilangkan. Menjadi komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, supaya lebih objektif. Penyuntingan bagian ke-6
Terletak pada komunikasi nonverbal menjadi salah satu jenis komunikasi yang paling banyak dipakai dalam kehidupan nyata. Disunting menjadi komunikasi nonverbal banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mampu menyampaikan makna secara spontan. Alasannya menghindari pengulangan dan pemasaran makna. Berikut penyuntingan bagian ketujuh terletak pada kalimat budaya tidaklah lahir, dibagi menjadi budaya tidak lahir atau muncul, di mana terdapat perbaikan ejaan dan tanda hubung. Selanjutnya penyuntingan bagian ke-8 letaknya pada kalimat. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Diperbaiki menjadi penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi menghapus frasa transisi yang tidak diperlukan. Berikutnya penyuntingan bagian ke-9 terletak pada hasil dan pembahasan, di mana kalimat ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki tingkat interaksi yang berbeda satu sama lain. Diperbaiki menjadi temuan ini menunjukkan bahwa tingkat interaksi masyarakat bervariasi, supaya menghindari gaya bahasa yang naratif dan menggunakan diksi akademik. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sebab kau terlalu indah, dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati.